Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah analisis spasial dengan topik pembahasan ESDA, autokorelasi variogram. Terus selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan dari kelompok 2. Yang pertama dengan saya sendiri, Karen Putra Nirwana, Matthew Adrian, Anwar Koirudin, Rika Ratnari, Nadia Kamelia, Metasari Ayu, Emma Ilmi, dan Asmaul Husna. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui eksplorasi data dengan SDA. Yang kedua, untuk menyelidiki autokorelasi pada data. Yang ketiga, untuk mengukur variogram atau korelasi spasial pada data spasial. Dan selanjutnya adalah data proporsi individu dalam menggunakan internet 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2019. Selanjutnya data provinsi pada Aceh, Persentase 35,6%, Sumatera Utara 41,38%, Sumatera Barat 41,15%, Riau 44,97%, dan sampai seterusnya. Bisa di next. Kalimantan Tengah 46,73%, Kalimantan Selatan 50,37%, Kalimantan Timur 59,12%, dan seterusnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Anwar. Baik, untuk selanjutnya ada metode yang kami gunakan. Jadi akan digunakan beberapa software untuk analisis ESDA, autokorelasi spasial, maupun variogram. Nah, untuk ESDA sendiri digunakan software bernama Geoda dan Minitab. Dan untuk autokorelasi spasial kita gunakan software Geoda. Untuk analisis variogram sendiri menggunakan software R. Selanjutnya. Yang pertama ada metode SDA, kita gunakan Geoda, itu untuk tahapannya yang pertama memasukkan SHP peta Indonesia dan data ke Geoda seperti sebelumnya. Yang kedua ada pilih opsi explore dan klik opsi sesuai pilihan. Untuk metode ESDA menggunakan Minitab, yang pertama memasukkan data proporsi individu dalam penggunaan internet. Yang kedua kemudian klik opsi graph dan pilih opsi sesuai pilihan. Selanjutnya, untuk metode autokorelasi spasial yang menggunakan Geoda, kita tahapannya yaitu yang pertama memasukkan SHP peta Indonesia dan data ke Geoda seperti sebelumnya. Yang kedua memilih opsi tools dan input weight manager dengan variabel ID _1. Yang ketiga, untuk analisis korelasi pilih opsi space. Selanjutnya, ya untuk metode terakhir, variogram menggunakan RStudio dengan langkah-langkah. Yang pertama, input sintak ke RStudio. Sintak akan dijelaskan di kemudian slide. Yang kedua, di run. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada teman-teman saya. Silahkan. Selanjutnya yaitu ESDA. Untuk hasil analisis statistik deskriptifnya, yang pertama yaitu didapatkan hasil bahwa rata-rata proporsi individu dalam menggunakan internet di 34 provinsi di Indonesia yaitu sebesar 44,52%. Selanjutnya terdapat 25% bagian dari data yang proporsinya di bawah 38,32% dan sebanyak 75% di atas 38,32%. Terdapat 50% bagian dari data yang ada di atas dan di bawah 43,07%. Selanjutnya terdapat 75% bagian dari data yang ada di bawah 51,26% dan 25% di atas 51,26%. Selanjutnya, proporsi individu dalam menggunakan internet paling rendah adalah 21,7% dan penggunaan internet paling tinggi adalah 73,46%. Selanjutnya yaitu scatter plot, menunjukkan hubungan antara provinsi dan presentase proporsi individu dalam menggunakan internet di 34 provinsi di Indonesia memiliki hubungan linier negatif.
Dan hasil histogram dapat diketahui bahwa data proporsi penggunaan internet di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2019 tidak menyebar normal dan cenderung menjulur ke kanan. Selanjutnya, berdasarkan hasil dari boxplot yang terbentuk, dapat diketahui bahwa data proporsi penggunaan internet di 30 provinsi di Indonesia pada tahun 2019 memiliki satu outlier. Selanjutnya, kemudian berdasarkan diagram Tim and Leaf dapat diketahui bahwa data proporsi penggunaan internet di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2019 menjulur ke kanan atau tidak normal. Selanjutnya, menggunakan empirical CDF dari grafik dapat diketahui bahwa semakin tinggi persentase proporsi individu dalam menggunakan internet, maka peluangnya akan mendekati 1. Selanjutnya, mendeteksi autokorelasi spasial. Yang pertama menggunakan Morans I. Indeks Morans adalah ukuran dari autokorelasi global yang merupakan perluasan dari koefisien korelasi Pearson dan disimbolkan dengan I. Menurut Gitelman dan Codd, indeks Moran merupakan teknik dalam analisis spasial untuk menghitung hubungan spasial yang terjadi dalam suatu ruang. Oke, selanjutnya untuk hasil dari Morans I dengan hipotesis 0 tidak ada autokorelasi spasial melawan hipotesis 1 terdapat autokorelasi spasial, didapatkan nilai indeks Morans adalah 0,313951 berada pada rentang 0 sampai dengan 1 yang menunjukkan terdapat autokorelasi spasial positif namun berkorelasi lemah karena mendekati 0 sehingga menyebabkan tidak adanya autokorelasi spasial pada pengujian signifikansi indeks Moran. Selanjutnya, dengan tingkat signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa proporsi individu yang menggunakan internet antar 34 provinsi di Indonesia tidak memiliki kemiripan nilai atau proporsi individu yang menggunakan internet di 34 provinsi di Indonesia tidak saling berkorelasi. Selanjutnya, Local Indicator of Spatial Association merupakan perluasan dari indeks Moran yang mana indeks Moran tidak memberikan informasi pola spasial pada wilayah tertentu sehingga diperlukan LISA untuk mengetahui kecenderungan adanya hubungan spasial di setiap lokasi. LISA merupakan suatu statistik yang memenuhi 2 kriteria. Yang pertama yaitu nilai setiap daerah dapat digunakan untuk memberikan petunjuk adanya pengelompokan hubungan spasial yang signifikan dari nilai yang sama di sekitar daerah tersebut. Dan kriteria yang kedua yaitu jumlah dari nilai LISA untuk seluruh wilayah sebanding dengan nilai indeks Moran. Selanjutnya, LISA signifikan map didapatkan terdapat pengelompokan provinsi yang signifikan, yaitu terdapat 2 kelompok yang signifikan pada 5% dan 1%. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki proporsi penggunaan internet dengan pengaruh dari daerah lain. Selanjutnya, LISA cluster map dapat dilihat bahwa terdapat kelompok daerah yang masuk kategori daerah yang mempunyai nilai pengamatan tinggi dikelilingi oleh daerah yang mempunyai nilai pengamatan tinggi, daerah dengan pengamatan rendah dikelilingi daerah yang mempunyai nilai pengamatan rendah dan neighborless. Selanjutnya yaitu ada GI atau Geographic Information Significance Map. Di sini berdasarkan dari GI Significance Map terdapat daerah dengan signifikansi 0,1%, 1%, dan 5%. Next. Dan yaitu yang kedua ada Geographic Information Cluster Map. Kemudian berdasarkan GI Cluster Map terdapat daerah dengan signifikansi high, low, dan hanya pengaruh tetangga. Next. Kemudian selanjutnya ada Local Geographic Significance Map. Berdasarkan Local Geographic Significance Map, terdapat daerah dengan signifikansi 1% dan 5%. Next. Kemudian ada Local Geographic Cluster Map. Berdasarkan dari Local Geographic Cluster Map, terdapat daerah dengan signifikansi negatif, other positif, low, dan pengaruh tetangga. Next. Kemudian untuk variogram. Variogram merupakan alat dalam geostatistik yang berguna untuk menunjukkan korelasi spasial antara data yang diukur.
variogram digunakan untuk menentukan jarak di mana nilai-nilai data pengamatan menjadi tidak saling tergantung atau tidak ada korelasinya. Simbol dari variogram sendiri yaitu adalah 2Y. Next. Kemudian untuk hasil dan selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, yang pertama adalah plot data spasial. Nah, untuk sintak yang digunakan menggunakan R adalah seperti ini. Plot data di samping menunjukkan provinsi di Indonesia berdasarkan garis bujur X dan garis lintang Y. Kemudian yang kedua adalah plot histogram data proporsi. Nah, sintak yang digunakan di dalam R adalah seperti ini. Histogram di samping menunjukkan histogram dari data proporsi penggunaan internet di 34 provinsi di Indonesia. Dari histogram di samping terlihat proporsi penggunaan internet di Indonesia menyebar mengikuti distribusi normal. Yang ketiga adalah plot eksperimental variogram. Berikut adalah sintak yang digunakan di RStudio dan didapatkan hasil bahwa plot eksperimental variogram di atas menunjukkan korelasi data proporsi penggunaan internet menurut provinsi. Yang keempat adalah plot eksperimental variogram cutoff 10. Ini adalah sintak yang digunakan di RStudio dan didapatkan hasil dari plot eksperimental variogram di samping dilakukan cutoff pada leg 10 untuk melihat lebih detail variogramnya. Nah, yang kelima adalah plot model spherical variogram. Ini adalah sintak yang digunakan di RStudio. Plot model spherical variogram di atas dipilih karena yang paling fit di antara model variogram teoritis lainnya. Dapat disimpulkan bahwa data proporsi penggunaan internet di Indonesia menurut provinsi memiliki model spherical variogram. Kesimpulannya adalah dari hasil analisis yang dilakukan pada data proporsi individu dalam menggunakan internet di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa masing-masing provinsi tidak saling berkorelasi antara satu dengan yang lainnya. Persebaran data dilihat dari hasil ESDA menunjukkan bahwa data tidak normal. Selain itu, pada hasil variogram juga menunjukkan bahwa nilai titik dan data pengamatan tidak saling tergantung atau tidak ada nilai korelasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.